Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Monica Valentin Kristanti Malau, AMDRMIK, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil tahun 2023, angkatan keempat kelompok kedua dari Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan mempelajari agenda 3, yaitu manajemen aparatur sipil negara yang dibawakan oleh Bapak Pengampu Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSI. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN. Peran ASN yaitu pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN. Hak PNS yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban aparatur sipil negara yaitu yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedudukan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-8 yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi yang penting dalam panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun organisasinya.
Berikut adalah contoh yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat bekerja. Yang pertama yaitu melaksanakan apel pagi setiap pagi pada saat jam kerja. Lalu mendaftarkan pasien tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Melayani dengan baik dan tulus dan sepenuh hati. Kiranya video yang saya buat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.